Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa pendidikan matematika yang saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Niki Dwi Puspa dalam mata kuliah Kalkulus Integral. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang cara mencari luas daerah dengan menggunakan aplikasi integral. Ya, oke. Sekarang untuk pertemuan hari ini kita akan membahas satu contoh soal dan akan saya jelaskan step-step bagaimana dapat mendapatkan luas dari bangun tersebut. Oke. Soalnya adalah tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 6X dikurang 5, lalu dibatasi oleh sumbu X dan juga dibatasi oleh sumbu Y. Ya, jadi ada 3 batasnya di situ. Ada kurva Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 6X dikurang 5. Ada sumbu X dan juga ada sumbu Y. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang harus kalian lakukan pertama kali adalah menggambar. Jadi kalian harus menggambar ketiga kurva ini agar kalian bisa menentukan luas mana yang akan kalian cari. Oke, sekarang kita gambar dulu kurvanya. Sebelum menggambar, tentunya kita harus mencari pembuat nol fungsi dari fungsi pertama. Kalau kita amati, fungsi pertama ini memiliki koefisien tertinggi adalah 2. Jadi, ada X pangkat 2 di situ. Nah, saat suatu fungsi memiliki X pangkat 2 dengan pangkat tertingginya, maka kalian akan tahu bahwa fungsi ini akan memiliki grafik berbentuk parabola. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu parabolanya ini seperti apa. Nah, kita akan mencari pembuat nol fungsinya, maka kita tulis lagi negatif X kuadrat ditambah 6X dikurang 5 sama dengan 0. Setelah itu, kita cari pembuat nol fungsinya dengan 3 cara. Silakan kalian pilih 3 cara mana yang menurut kalian paling mudah. Pertama, bisa kita lakukan dengan cara pemfaktoran, bisa juga kita lakukan dengan kuadrat sempurna, dan yang terakhir dengan rumus ABC ya, atau quadratic formula. Nah, dalam video ini akan saya jelaskan mencarinya dengan menggunakan rumus pemfaktoran, dengan cara pemfaktoran. Oke, perhatikan, apabila kita memiliki bentuk seperti ini, maka persamaan ini semuanya bisa kita kalikan dengan kita kalikan semuanya dengan negatif 1. Ini digunakan untuk mempermudah proses pemfaktoran agar koefisien di depan X kuadratnya itu tidak negatif, ya. Jadi, kita kalikan semuanya dengan negatif 1 menjadi X kuadrat dikurang 6X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini tinggal kita faktorkan. Ingat cara memfaktorkan bahwa kita cari 2 bilangan real. Apabila dikalikan itu hasilnya adalah si C atau C di sini adalah 5. Apabila ditambahkan hasilnya adalah B. Nah, B di sini adalah negatif 6. Nah, berarti kita cari 2 bilangan, kalau ditambahkan itu hasilnya kalau dikalikan itu positif 5, kalau ditambahkan itu menjadi negatif 6. Maka kedua bilangan itu adalah negatif 5 dan negatif 1. Ya, jadi negatif 5 dikali negatif 1 sama dengan positif 5. Negatif 5 ditambah dengan negatif 1 sama dengan negatif 6. Nah, jadi kita buatlah faktornya X min 5 dikali dengan X min 1 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, maka telah kita pelajari, maka X min 5 sama dengan 0, sehingga kita dapat X sama dengan 5, X min 1 sama dengan 0, dan kita dapatkan bahwa X sama dengan 1. Nah, artinya parabola ini nanti akan melewati titik 5 dan 1. X-nya di 5 dan 1, jadi 5,0 dan 1,0. Nah, sekarang bagaimana gambarnya? Kita lihat bahwa kita amati koefisien di depan X kuadratnya itu adalah negatif. Saat koefisien di depan X kuadratnya negatif, artinya kurvanya akan terbuka ke bawah, ya. Jadi dia memiliki titik maksimum di bilangan positif kalau dia kurvanya melewati sumbu X, ya. Jadi dia akan terbuka ke bawah dan melewati 1,0 dan 5,0. Nah, setelah kita memiliki titik ini, kita akan menggambar kurvanya. Nah, bagaimana cara menggambar kurvanya? Seperti biasa, kita buat dulu diagram kartesius. Ada 2 sumbu, ada sumbu X, ada sumbu Y. Kita buat parabola tadi melalui titik 1,0 dan 5,0 dan dia terbuka ke bawah. Ya, artinya dia melalui 1,0 dan 5,0 terbuka ke bawah. Jadi kurvanya
seperti ini. Kalau misalnya dalam pembahasan di kelas bisa kita sebut sebagai kurva cemberut ya. Jadi dia terbuka ke bawah. Jadi telah kita gambar seperti bisa kalian lihat di video ini. Selanjutnya lihat kurva lain pembatasnya adalah sumbu X dan sumbu Y. Nah, telah kita ketahui ya bahwa sumbu X itu adalah kurva lurus yang sejajar dengan sumbu itu yang horizontal. Yang horizontal itu adalah sumbu X dan yang vertikal itu adalah sumbu Y. Jadi digambar lagi bahwa kurva tadi itu sudah ada kurva parabola, ditambah kita batasi dengan kurva sumbu X, selanjutnya kita batasi dengan kurva sumbu Y. Ya, jadi ada 3 kurva pembatas. Perhatikan, daerah yang akan kita cari luasnya adalah daerah yang dibatasi oleh ketiga kurva ini. Ya, jadi tidak bisa hanya dibatasi oleh 2 kurva saja, tapi harus tiga-tiganya membatasi. Nah, jadi di situ terlihat ada 2 daerah tertutup, ada daerah yang di bawah, ada daerah yang di atas ya, yang seperti gunung itu ya, yang di atas itu. Akan tetapi daerah yang gunung itu hanya dibatasi oleh parabola dan sumbu Y. Parabola dan sumbu X. Jadi daerah itu tidak dibatasi langsung oleh sumbu Y. Sehingga daerah yang kita cari luasnya hanyalah daerah yang di bawah, yang dibatasi oleh ketiga kurva tersebut. Jadi yang daerah seperti segitiga di bawah itu adalah yang akan kita cari luasnya. Nah, setelah kita tahu bahwa itu daerahnya, maka dapat kita lihat bahwa batasnya itu adalah dari 0 sampai 1. Ya, jadi nanti integral tertentu yang kita buat adalah dengan batas dari 0 sampai 1. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya adalah integral dari 0 sampai 1 negatif x kuadrat ditambah 6x dikurang 5 dx. Ya, jadi yang terpenting dalam mencari luas daerah dengan menggunakan integral adalah kalian menemukan persamaan ini. Kalau misalnya persamaan ini sudah benar, maka niscaya nanti jawabannya juga akan benar. Tapi saat kalian menentukan batasnya itu tidak benar, maka ke bawahnya semuanya akan salah ya. Jadi harus berhati-hati dalam menggambar dan menentukan batas daerah. Oke, sekarang kita lihat batasnya dari 0 sampai 1 dengan integral fungsi tadi. Kita integralkan seperti biasa. Jadi karena itu x-nya pangkat 2, 2-nya ditambah 1 menjadi 3, jadi negatif 1/3 x pangkat 3 ditambah dengan, itu ada 6, x pangkat 1 ditambah 1 jadi 2, jadi 6/2 sama dengan 3, hasilnya adalah 3x kuadrat dikurang dengan 5x dengan batas 0 sampai 1. Oke, kita lakukan pensubstitusian terhadap hasil integral, maka didapatkan negatif 1/3, x-nya kita substitusikan 1 jadi 1 pangkat 3, ditambah 3 dikali 1 kuadrat, dikurang 5 dikali 1, dikurang saat kita substitusikan x-nya sama dengan 0, maka negatif 1/3, 0 pangkat 3, ditambah 3 dikali 0 kuadrat, dikurang 5 dikali 0. Ya, seperti itu. Tinggal kita hitung hasilnya. Ingat, hati-hati dalam menghitung hasilnya, harus teliti. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa 1 pangkat 3 sama dengan 1 hasilnya adalah negatif 1/3 ditambah 3 dikurang 5 dikurang dengan bagian kedua itu karena dia semuanya dikali dengan 0, 0 pangkat 3, 0 pangkat 2, 0 pangkat 1 hasilnya semuanya ada 0, maka bagian kedua itu nilainya adalah 0 ya. Jadi bagian pertama kita akan cari nilainya 1/3 ditambah 3 dikurang 5, karena yang bagian kedua adalah 0 kita abaikan. Jadi 1/3 dikurang dengan 2, maka 1/3 dikurang dengan 2 itu adalah negatif 7/3. Nah, tapi ingat karena ini case-nya adalah kita mencari luas, bahwasanya tidak ada luas daerah yang bernilai negatif. Nah, karena tidak ada nilai luas yang bersifat negatif, dalam kasus ini tinggal kita berikan tanda mutlak. Jadi apabila hasil tadi kita dapatkan negatif 7/3, tinggal kita mutlakan saja, yang artinya dia langsung berubah menjadi positif, jadi luas daerahnya adalah 7/3 satuan luas. Atau bisa juga kalian ubah menjadi bentuk pecahan campuran, menjadi 2/1/3. Ya, 2/1/3 satuan luas. Ya, jadi boleh pecahan biasa, pecahan campuran, atau kalian membuat jadi desimal juga boleh. Ya, jadi ada 3 alternatif itu. Oke, bagaimana? Apakah bisa dimengerti materi hari ini?
Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah saya berikan ini. Jangan lupa untuk juga selalu mengecek PowerPoint yang sudah saya lampirkan dalam pertemuan ini dan untuk membaca sumber-sumber referensi lainnya agar menambah pengetahuan kalian mengenai mencari luas daerah dengan menggunakan aplikasi integral. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Apabila ada pertanyaan, jangan lupa untuk mengajukan di forum di bawah ini dan juga untuk selalu mengerjakan post-test di setiap pertemuan. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.